kita akan membahas tentang materi pembelajaran untuk mata pelajaran seni budaya kelas 10 jenjang SMK. Adapun KD pembahasan dalam materi ini di KD 3.10 merancang karya seni budaya Nusantara dan di KD 4.10 mengkreasi karya seni budaya Nusantara. Kita akan membahas keempat seni dalam mencipta karya seni budaya Nusantara. Yang pertama kita bahas adalah karya seni rupa, di mana seni rupa ini nanti dibagi menjadi dua, yaitu berkarya seni rupa 2 dimensi dan 3 dimensi. Dalam pembuatan karya seni rupa 3 dimensi yang paling sederhana sekalipun dilakukan dalam sebuah proses berkarya. Tahapan dalam berkarya akan berbeda sesuai dengan karakteristik bahan, teknik, alat, dan medium yang digunakan untuk mewujudkan suatu karya seni yang indah pastinya. Tahapan yang dilakukan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi sama juga dengan membuat karya-karya seni rupa pada umumnya. Dimulai dari adanya motivasi untuk berkarya. Nah, motivasi ini dapat berasal dari dalam diri maupun ide-ide atau gagasan dalam berkarya seni rupa 3 dimensi dalam berbagai sumber. Misalnya, ide itu muncul dari kalian sendiri atau kalian melihat hasil karya seni rupa yang sudah ada lalu kalian modifikasi kembali. Selanjutnya, kita akan membahas berkarya seni musik. Ada tahapan yang harus dilakukan dalam membuat sebuah karya musik. Yang pertama adalah inspirasi, di mana inspirasi ini adalah hal yang paling awal atau dasar yang harus dilakukan dalam membuat sebuah lagu ciptaan sendiri. Inspirasilah yang menuntun dalam membuat lagu mulai dari awal hingga akhir. Tahapan kedua menentukan tema. Tema ini bisa diambil dari kebesaran Tuhan, keindahan alam, kepahlawanan, lingkungan, kehidupan sehari-hari, pengalaman hidup pribadi, dan cerita rakyat. Tahapan ketiga, tentukan tipe lagu. Setelah mendapatkan sebuah inspirasi dan tema, yang harus Anda lakukan selanjutnya adalah menentukan tipe lagu apa yang akan Anda buat. Apakah tipe lagu Anda romantis, cinta, kesedihan, kebahagiaan, pertualangan, cerita hidup, dan lain-lain. Tahapan yang keempat, menentukan genre lagu. Genre lagu akan mudah ditentukan jika kita sudah menentukan tipe lagu agar bisa lebih menyatu atau sinkron dengan tipe lagu yang sudah kita tentukan. Yang kelima, membuat lirik lagu. Inspirasi yang dimiliki akan menuntun Anda untuk membuat kata-kata dalam lirik lagu. Tahapan yang keenam, tentukan struktur lagu. Struktur lagu akan berdampingan dengan membuat lirik lagu, karena ketika kalian membuat lirik lagu, otomatis Anda juga dapat menentukan struktur lagunya. Nah, kreativitas kalianlah sangat menentukan struktur lagu yang unik dan menarik. Tahapan ketujuh, tentukan nada atau kunci dasar. Menentukan kunci dasar adalah langkah selanjutnya. Kunci dasar dan nada dasar adalah sebagai patokan range atau wilayah dari nada-nada yang dapat dijangkau. Kunci dasar ditentukan dari seberapa tinggi nada vokal yang dapat dicapai oleh penyanyi yang menyanyikan lagu Anda. Tahapan ke-8, membuat nada lagu. Membuat nada awal, intro, lalu membuat nada melodi dan nada akhir.
Yang berikutnya ada finishing, mencoba menyanyikan lagu secara penuh. Dan yang terakhir, koreksi dan tambahan variasi untuk memperindah lagu. Selanjutnya kita akan membahas bagaimana berkarya dalam seni tari. Ada yang namanya kreativitas tari dan ada proses kreativitas tari. Dalam proses kreativitas tari ini dibagi menjadi beberapa tahapan. Yang pertama, eksplorasi gerak. Ini adalah proses berpikir, imajinasi, merasakan dan merespon dari suatu objek yang kita jadikan sebagai bahan karya seni. 2. Improvisasi. Ini adalah spontanitas karena memiliki kebebasan dalam gerak. Biasanya dapat dilakukan dari gerak yang sederhana kemudian dikembangkan. Yang ketiga ada komposisi atau penciptaan karya seni. Ini adalah menata, mengatur, dan menata bagian-bagian sehingga satu dengan lainnya menjadi utuh. Ada kreativitas tari, ada proses kreativitas tari, dan ada menyusun karya tari. Menyusun karya tari ini adalah dengan menyusun gerak pastinya. Nah, gerak ini ada namanya gerak maknawi dan gerak murni. Gerak dirangkai sesuai dengan tema yang sudah dipilih dan juga nanti kalian bisa melakukan dengan menggunakan arah gerak dan arah hadap. Arah hadap menunjukkan kemana penari menghadap, misalnya ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, mengada dan menunduk. Sedangkan kalau arah gerak ini adalah lintas gerak, menunjukkan kemana penari akan bergerak membentuk lingkaran K, zigzag, berjalan maju, mundur, diagonal, dan lain-lain. Dalam menyusun karya tari, kita juga harus memperhatikan yang pertama ada level. Level ini adalah tingkatan jangkauan gerak, tinggi rendahnya dari gerak penari. Ada level tinggi yakni meloncat, level sedang membungkuk, level rendah duduk. Berikutnya ada desain. Irama sebagai pengiring dan pemertegas gerak, penguasaan ruangan dengan desain atas, bawah, dan medium, di mana penataan komposisi penari untuk mengatasi kejenuhan sesuai dengan jumlah penarinya. Ada penggunaan rias dan busana yang pastinya selaras dan mencerminkan tema. Desain musik merupakan bagian terpenting dalam tari, karena musik merupakan bagian pendukung, yaitu sebagai pengiring, pemberi suasana, memberikan ilustrasi, dan musik juga mengatur cepat, lambatnya gerak dan membantu mewujudkan dramatik dalam sebuah tarian. Pembahasan yang terakhir kita akan membahas bagaimana berkarya seni teater. Yang harus dilakukan yang pertama adalah konsep karya cipta teater. Karya seni berawal dari sebuah konsep berupa gagasan-gagasan atau ide yang akan dikomunikasikan kepada penonton. Yang kedua, teknik pengungkapan gagasan. Teknik ini lebih banyak tertumpu pada pemain. Pemain adalah unsur pokok dalam teater. Sedangkan yang lainnya adalah unsur pendukung untuk memperkuat permainan teater. Selanjutnya kita akan membahas proses latihan dalam teater di mana dibagi menjadi 3. Yang pertama ada olah tubuh, yaitu melatih anggota badan agar mencapai kelenturan. Jika sudah lentur, pastinya akan mudah menentukan gerak-gerak apa saja tanpa merasa kaku dan nyeri pada otot.
Latihan yang kedua ada olah vokal, di mana dalam olah vokal ini yaitu melatih suara agar benar-benar sesuai dengan karakter atau tokoh yang dimainkan. Dan latihan yang ketiga ada olah sukma, di mana melatih daya konsentrasi pemain agar bisa melakukan dialog ataupun gerak-gerak sesuai dengan tokoh ataupun karakter dan cerita yang dibawakan. Dalam olah sukma di sini melatih gerak. Nah, ada beberapa macam gerak yang dilakukan pemain dalam pertunjukan teater atau drama. Yang pertama ada moving, adalah perpindahan tempat pemain dari satu tempat ke tempat lain. 2. Gestur, gerakan badan dengan anggota tubuh ke kanan, ke kiri, berputar ke belakang dengan salah satu kaki sebagai porosnya. 3. Bisnis adalah gerakan real yang dilakukan oleh tangan, jari, dan kepala. 4. Guide adalah gerakan besar, misalnya cara berjalan. Dan yang kelima, detail merupakan gerakan-gerakan yang lebih kecil, misalnya kedip mata, menarik nafas, dan sebagainya. Tahapan berikutnya adalah prosedur dalam berkarya teater, di mana dibagi menjadi 3, ada tujuan penciptaan, media pengungkapan, dan tata kelola proses produksi teater. Tahapan keempat dalam berkarya teater adalah unsur-unsur pementasan. Yang pertama ada naskah, di mana naskah ini adalah berisi cerita atau lakon, di mana di sini ada dialog dari yang diucapkan oleh para tokoh dan juga penjelasan dari tata busana, tata lampu, dan musik yang ada dalam teater tersebut. Unsur yang kedua ada pemain, di mana orang yang memeragakan cerita. Lalu ada sutradara, pemimpin dari pementasan, dan biasanya tugas sutradara ini adalah memilih naskah, menentukan pokok-pokok penafsiran naskah, pemilihan pemain, melatih pemain, dan mengkoordinasikan setiap bagian. Ada tata rias, ini adalah untuk menggambarkan tokoh yang dituntut, misalnya seorang pemain memerankan tokoh kakek, maka wajah dan rambutnya dibuat ya seperti kakek-kakek. Unsur yang berikutnya ada tata busana dan penata rias, di mana mereka harus saling bekerja sama untuk menentukan kostum dan juga tata rias sesuai dengan karakter dan tokoh yang dimainkan, tentunya dalam cerita. Ada unsur tata lampu, ini digunakan untuk pengaturan cahaya di atas pentas supaya lebih mendukung dari cerita yang dibawakan. Unsur dalam seni teater yang berikutnya ada tata suara atau musik. Adalah untuk mendukung suasana dan juga misalnya penggambaran dari cerita yang dibawakan. Dan yang terakhir ada penonton. Penonton ini termasuk unsur penting dalam pementasan. Bagaimanapun sempurnanya persiapan, kalau tak ada penonton rasanya tak akan dimainkan. Jadi segala unsur yang telah disebutkan sebelumnya pada akhirnya ya untuk penonton. Oke teman-teman, tadi pembahasan kita dalam mencipta karya seni budaya Nusantara. Agar kalian lebih paham lagi, catatlah poin-poin penting dalam video pembelajaran kali ini ya. Dan tugas yang kedua, silakan kalian mengkreasi karya seni budaya Nusantara, tentunya disesuaikan dengan karya seni yang sedang kalian bahas. Peserta didik yang sudah mengikuti video pembelajaran kali ini, kita bertemu lagi di video pembelajaran selanjutnya. Saya Farah Mutia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.